Selamat pagi. Silakan masuk, Adek. Gimana, Adek? Apa yang bisa dibantu? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Begini Ibu, kedatangan saya, sebelum itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Yosefina Fijanti Rokarim. Saya dari kampus IKIP Muhammadiyah Maumere, salah satu mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar angkatan ketiga. Kedatangan saya di sini, saya dengar-dengar katanya masyarakat di sini menentang adanya akses internet. Jadi, apakah saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu atau bisa meminta waktu Ibu untuk berdialog santai dengan Ibu? Oh, bisa. Bisa. Supaya untuk tidak memperpanjang waktu, untuk mempersingkat waktu Ibu dan tidak terlalu buang-buang waktu terlalu banyak, langsung saja ya Ibu. Begini, pertama-tama kita tahu bahwa akses internet itu sangat sekali dibutuhkan oleh masyarakat di zaman sekarang. Internet itu sangat sekali berguna, dan memang walaupun itu ada dampak yang buruk juga, yang itu salah satunya itu masyarakat kita yang anak-anaknya banyak kecanduan dengan bermain game online. Nah Ibu, kok kenapa masyarakat di sini menentang ya Ibu dengan adanya akses internet? Apakah dengan masyarakat itu menentang akses internet mungkin dari pelestarian kebudayaan mereka dari generasi terdahulu begitu Pak Ibu? Oh iya, masyarakat di sini sangat menentang dengan internet karena begini, anak-anak itu dengan adanya HP itu mereka mulai ya kerja juga malas, kadang mereka nonton saja di dalam itu, lalu mereka mulai meniru apa yang dibuat di dalam aplikasi yang ada di dalam HP itu. Jadi mereka mulai meniru yang dibuat oleh orang-orang dewasa, anak-anak kecil itu bisa meniru itu. Padahal itu yang tidak baik juga mereka ikut saja. Mereka tidak bisa membedakan yang baik atau yang buruk. Pokoknya yang mereka inginkan itu mereka ikut saja. Itu sangat mempengaruhi. Dan yang kedua, jika ada tugas begitu, mereka bukan lagi belajar, mereka hanya membeo saja apa yang ditulis di dalam Google atau di dalam aplikasi yang ada itu. Jadi makanya generasi sekarang ini di sini nih orang larang. Kayak gitu. Itu jadi terharu Ibu dengan masyarakat sini karena mereka memang orang tuanya itu peduli dengan anak-anaknya karena menentang adanya akses internet. Ya memang karena posisinya itu di internet itu banyak konten-konten yang buruk. Tetapi Ibu, sebegini saya punya cara solusinya itu di dalam aplikasi internet tidak selamanya hal-hal buruk saja, tetapi di situ ada fitur-fitur khusus yang bisa membantu kita orang tua untuk bisa mengawasi anak-anak kita. Yang itu salah satu fiturnya itu pencarian aman, di mana fitur itu akan kita sebagai orang dewasa bisa menonaktifkan fitur itu kepada HP anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu misalnya mereka kan belum terlalu bijak untuk menggunakan HP di dalam itu, jadi mereka masih umur di bawah seperti umur 15 tahun sampai 18 tahun itu kan hal-hal bijak itu mereka belum terlalu paham. Jadi di situ kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa kita bisa menonaktifkan fitur itu seperti di dalam itu ada seperti Google, YouTube, dan aplikasi ke Instagram dan lain-lain begitu Ibu. Jadi tidak seharusnya kita menentang khusus, tapi ada membatasi pertentangan yang tidak selamanya kita harus bilang melarang atau untuk sepenuhnya tuh anak-anak tidak boleh menggunakan HP, tetapi di situ untuk bisa mengimbangi dengan mereka punya proses pembelajaran di sekolah. Begitu Ya Ibu. berarti aplikasi yang ada di dalam itu ada yang bisa membantu mereka bisa mengenal dunia-dunia luar. Tadi saya ada dengar ada menjelaskan bahwa ada aplikasi seperti fitur-fitur seperti Google, YouTube, dan yang lain-lain itu caranya bagaimana itu? Baik, sepengetahuan saya Ibu, fitur-fitur itu dibatasi
Dan seperti yang tadi saya sudah jelaskan di pertama, bahwa fitur-fitur itu dibatasi kita karena kita yang lebih dewasa seperti ibu, itu kita bisa membatasi fitur-fitur tersebut karena posisinya kalau misalnya kita dengan cara membatasi itu, contohnya itu kita di saat anak-anak mengontrol HP mereka masing-masing, di situ kita juga bisa melihat, kan kita kan belum tentu kita tahu bahwa aplikasi di dalam itu orang yang posting, kan kita tidak tahu, masing-masing punya pribadi masing-masing. Jadi di situ dengan adanya aplikasi fitur-fitur yang kita bisa pembatasan fitur itu, contohnya seperti YouTube, Google, dengan Instagram, Twitter, dan lain-lain itu, kita bisa dengan aplikasi pencarian aman itu, aplikasi itu bisa membatasi pemakaian anak-anak yang di bawah umur. Jadi orang dewasa bisa mengontrol anaknya sendiri. Jadi dengan begitu anak-anak juga supaya dengan pencarian aman itu, dengan konten pencarian aman itu, orang tua bisa dengan di YouTube atau mereka yang pengguna konten itu bisa menyaring konten yang baik dan konten yang buruk. Di situ konten-konten yang baik itu supaya bisa dibelajarkan kita yang anak-anak di bawah umur. Kalau misalnya konten-konten yang buruk itu dibuang saja, itu tuh nanti disimpan tersendiri, itu buat khusus untuk orang dewasa. Tapi kalau misalnya konten-konten yang baik itu paling ini bisa disaring lagi dan dikhususkan kepada anak-anak yang umurnya itu masih 15 tahun ke atas. Mungkin karena posisinya dengan adanya fitur-fitur itu, makanya orang tua bisa mengontrol anak-anaknya di rumah. Baik sekali itu. Coba hal seperti ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat sekarang. Berarti orang tua juga bisa mengerti. Kami yang tidak punya pendidikan juga kami bisa mengerti asal disosialisasikan. Baik Ibu, saya sangat senang sekali dengan adanya sosialisasi. Saya bisa bersedia mensosialisasikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar sini. Mungkin dengan ada sosialisasi ini, masyarakat lebih paham lagi tentang penggunaan fitur yang ada di HP tersebut. Mungkin nanti kalau misalnya saya bisa dikasih kesempatan, saya bisa berdatang bersosialisasi di lingkungan sekitar ini. Iya, bisa sekali. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya sudah berdialog santai. Mungkin saya juga berterima kasih Ibu sudah sebagai perwakilan dari masyarakat di sekitar sini. Saya senang sekali berbincang-bincang dengan Ibu. Mungkin nanti kita bisa bertemu di lain waktu lagi untuk berbincang-bincang lagi yang lebih seterusnya. Baik Ibu, saya permisi dulu. Terima kasih juga Ade. Ibu.